Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Jafar Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik, seperti biasa saya di sini insyaallah akan menjelaskan sedikit ya atau materi, yaitu insyaallah pada harinya itu tentang kerajinan gerabah dari Pulau Madura. Ya, mungkin kalian semua pernah mendengar ya kata gerabah ya, yang terbuat dari tanah liat itu. Nah, oke, langsung saja kita lihat materinya. Nah, ini dia. Ya, salah satu urusan karya budaya yang sangat tua. Ya, gerabah itu luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Ya, jadi dari awal pun gerabah ini sudah ada ya, dari zaman awal pun sudah ada. Yakni barang pecah belah ya. Apa itu gerabah ya? Barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar, yang dibuat secara tradisional. Nah, gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar ya. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Nah, waktu itu ya, gerabah ini biasanya kalau kalian suka ziarah ya ke tempat-tempat terdahulu, biasanya sering ada ya gerabah-gerabah ya, bahkan peninggalan dari para kesatria biasanya itu ada tempat penampungan airnya ya, yang terbuat dari gerabah ini atau tembikar ini. Nah, itulah ya. Nah, tidak terkecuali di Pulau Pandura ya, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Nah, kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu ya. Dia tidak terlalu modern, masih tradisional ya, masih menggunakan tenaga manusianya. Nah, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Di gerabahnya itu terbuat dari tanah liat yang berwarna kuning dan berpasir ya, halus. Tanah liat hitam dapat juga digunakan, tapi kualitasnya kurang baik. Nah, ternyata ada juga ya syaratnya yang digunakan untuk membuat gerabah di Madura ini ya. Nah, ini dia pertanyaan. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Ya, ini beberapa daerah ya. Di Madura itu ada di Provinsi Jawa Timur ya, di seberang ya, di pulau seberang, akan tapi masih masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur ya. Adapun daerah-daerahnya itu seperti di Mandala, Anduliang, ada di Duko, Rubaru, Yangkatan, Keangean, Baragung, Pade, Umawa, Dal Penyang, Pakaporan, dan Belega Bangkalan. Nah, di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Ya, kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng ya, yang sampai saat ini pun masih ada ya yang menggunakan genteng, meskipun hampir terkikis oleh penggunaan baja ringan ataupun ya, bangsa stainless ya. Nah, adapun alat umum yang digunakan, nah sekarang cara pembuatannya ya. Alat umum itu cangkul, linggis, dan ember. Dan alatnya seperti ya, cangkul untuk apa? Untuk mengambil dari tanah tadi ya, linggis dan ember. Dan alatnya seperti panombuk atau penumbuk
berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam ya. Kemudian ada penempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Ya, ada pengorek atau pengerok jenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Nah ini. Ada penyambungan wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan ya. Ada pengelit secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Ada pengajakan sejenis nyiru untuk kayakan pasir. Ada pengabuan tempat abu. Ada panompal alat menyisihkan abu dari pembakaran. Ada werkoer. Nah, werkoer ya, galah berujung kawat lengkung. Ada pematong sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan terakhir ada pungku atau pembakaran gerabah, ada tungku ya. Nah inilah alat-alat khusus untuk membuat gerabah. Selanjutnya ada proses pembuatan gerabah, yaitu yang pertama, proses ini harus secara teratur ya, dimulai agar secara berurutan. Pembuatan yang pertama menyediakan bahan berupa tanah liatnya, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Selanjutnya dengan menggunakan kain pengelit ya, pengelit tadi, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kemudian bila yang dibuat jenis periuk ya, periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai ya, seperti vas bunga ya, atau misalkan teko, nah maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya sudah terbentuk, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah itulah ya proses pembuatan gerabah ini, urutannya ya. Nah yang terakhir, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Nah itulah ya manfaat untuk pembuatan gerabah tadi ya. Jadi bahan dari alam masih banyak, kemudian ya harganya murah, anti karat ya karena terbuat dari tanah, mudah dibersihkan dan mengurangi polusi ya. Berbeda dengan bahan-bahan jenis logam ya, akan mudah berkarat, harganya lumayan mahal dan proses pembuatannya pun lumayan sulit ya. Nah inilah bahan produk lokal ya, produk lokal, makanya kita pastilah ada yang punya ya, pasti ada yang punya gerabah di rumah masing-masing. Nah itulah ya sayangnya atau cintai produk lokal atau produk dalam negeri kita ya. Nah itulah materi ya tentang kerajinan ya gerabah di Pulau Madura. Oke, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencari materi atau sumber yang lain agar lebih memahami tentang kerajinan gerabah ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.